Oke ya, halo kawan-kawan semua. Kali ini gue mau ngebagi cara gimana ngetes kinerja dari aplikasi Botrin. Kadang-kadang kan ada banyak nih teman-teman yang bilang, ini kok punya gue gagu sih, ini kok punya gue nggak dapat order sih. Biasanya meskipun jauh ada order, ini nggak ada masuk sama sekali. Nah, kalau buat ada kasus-kasus kayak gitu tuh sebenarnya kita kan bisa tes order gitu ya. Kita bisa mastiin aplikasi bot kita itu berjalan maksimal atau ada error. Awalnya ya kita buka dulu aplikasi bot kita. Oke, kita coba aktifin auto bitnya. Nah, misalnya belum ada order kayak gini nih, nggak ada permintaan baru kan, kadang-kadang kita mikir, oh, ini jangan-jangan aplikasi error atau gimana gitu kan. Jadi kalau buat mastiin ini, ya udah kita coba tes order aja pakai aplikasi kita sendiri gitu. Kalau misalnya lebih enak sih pakai dua handphone ya, tapi kalau misalnya nggak ada ya pakai satu handphone juga bisa. Jadi di sini gue pakai layar terpisah, satunya lagi aplikasi InDriver yang udah login pakai nomor yang lain. Jadi jangan login pakai nomor yang driver juga, lagi pula nggak bisa juga sih kalau satu handphone ya. Jadi untuk ngetesnya ya udah kita coba order. Kalau seandainya kita ikut lelang di sini, berarti aplikasi kita berjalan maksimal gitu. Nah, nongol kan. Oke, cukup begitu aja untuk ngetesnya. Kalau seandainya kita ngikut lelang, berarti si aplikasi bot berjalan dan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya seandainya di aplikasi botnya itu nggak ada permintaan baru, udah dipastikan aplikasi botnya stuck atau error itu. Nah, sama satu lagi sih, kadang kalau misalnya error enggaknya aplikasi bot, sebenarnya ada indikasinya di refresh rate ini. Kalau refresh rate ini sampai misalnya berjalan 10 detik ke atas, 16, 17, 18, 19, berarti aplikasinya itu stuck. Kalau misalnya seandainya stuck, kalian bisa akalin caranya ditutup dulu semuanya. Nah, aplikasi botnya udah ditutup, baru dibuka ulang itu, di refresh. Nah, kalau misalnya udah tadi kan misalnya sempat error nih, terus kita tutup, kita buka lagi, terus kita bisa tes lagi kayak tadi itu. Kalau misalnya kita ngikut lelang, berarti aplikasi berjalan normal. Kalau misalnya kita nggak ngikut lelang juga, kemungkinan ada masalah di botnya ya. Yang sering gua temuin sih masalahnya itu ada bentrok di data-data sebelumnya. Karena kalau misalnya habis orang ganti versi bot atau ini gitu, datanya numpuk. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya seandainya ganti-ganti versi bot itu, kita wajib hapus folder boterinnya di sini. Untuk foldernya ini kita bisa buka pakai zarchiver gitu, harus dihapus ini. Jadi si service atau permintaan baru di aplikasi bot itu semua ada di sini datanya. Nah, kadang-kadang tuh karena bentrok-bentrok banyak, nah jadi bikin error. Lebih bagus dihapus. Kalau misalnya seandainya boleh juga sih, kalau misalnya udah sekitar seharian gitu on bit terus mau di refresh lagi, boleh. Ini yang lain, yang banyak ini dipilih banyak, dihapus biar fresh lagi, kecuali setting data sama service status. Kalau gue sih gitu. Nah, yang lain hapus aja, hapus. Oke, nah gini. Oke, itu ada order masuk. Nah, ada order masuk karena jaraknya di atas 7 kilo. Jadi sedangkan settingan gue cuma jarak jemputnya cuma 3 kilo, jadi nggak ikut lelang. Untuk settingan ini sih kalian bisa oprek-oprek sendiri ya. Intinya tuh yang sering gue pakai sih yang paling yang ini itu minimal argo
yang ini maksimal jarak jemput, yang ini maksimal antarnya gitu. Kalau yang ini nggak perlu di setting sih menurut gue ya, paling kalau mau yang ini aja nih. Kalau seandainya kalian mau bikin pemberitahuan ke customer gitu, yang ini bawah ini untuk bad customer atau customer yang ratingnya di bawah 4,7. kalau kita aktifin ada customer dengan rating 4,5, kita nggak bakal ikut lelang. Nah kalau yang ini untuk customer pengguna baru, kita mau ikut lelang atau enggak. Terus di bawah-bawahnya kayak menurut gue sih nggak penting ya. Sama ini sih yang paling penting, yang ini kalau misalnya seandainya kita aktifin tapi terus jarak jemput kita itu misalnya 6 kilo, di customer itu kita memanipulasi jarak di customer mungkin terdetek misalnya 2 meter atau 10 meter gitu. Nah karena fitur ini yang banyak dari teman-teman driver in river ori itu bilang kalau pemakai itu haram katanya, karena memanipulasi jarak. Haram itu kan kalau misalnya seandainya kita memanipulasi. Kalau menurut gue sih nggak perlu lah ya itu mah, karena lebih prefer sih manfaatin autobitnya aja gitu. Itu aja sih kalau buat cara ngetes berjalan normal atau enggak. Jadi kalau misalnya lagi di posisi entah di mana itu tiba-tiba kok kayaknya dirasa-rasa nih botnya agak error apa gimana nih, kok nggak ada order masuk, kalian bisa tes kayak gitu tadi. Kalau misalnya nggak bisa aplikasi bisa, ya udah kita langsung ke aplikasi InDriver aja, dengan catatan autobitnya udah aktif. Kita InDriver original lalu kita tes order. Kalau misalnya akun driver kita itu ikut lelang, ya berarti si botnya berjalan normal. Udah simpel. Ya kayak gini nih, ini nggak nongol karena bukan berarti botnya error. Nah udah nongol ya, oke udah nongol berarti aplikasi normal. Udah buat driver yang lain nongol, maaf ya kita ngetes aplikasi doang. Nah, mohon dimaklumi. Iya, oke udah gitu aja, cukup sekian dan terima kasih, salam gacor.